Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jurnalis Corner. Hari ini kita ada di ruangan TCS-nya di Sub. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu seperti apa ruangan TCS di Sub seperti ini, mungkin hanya beberapa saja yang bisa masuk ke sini ya untuk melihat langsung, Pak. Betul? Iya. Hari ini saya bersama Pak Kepala Dinas Perhubungan Ciamis, Pak Dadang Mulyatna. Ya. Ini suasana enak sih, adem di sini, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biasanya berlakunya untuk lebih masuknya ke 7 hari sebelum Lebaran, H-7 itu sudah beberapa diberlakukan ya, Pak. Betul. Aturan-aturan. Nah, di sini sendiri seperti apa, Pak? Optimalisasi nanti di sini di H-7 atau dari sekarang seperti kira-kira? Baik, terima kasih. Kita mengoptimalkan ruangan yang ada, kemudian juga mengoptimalkan personil yang sudah terlatih, yaitu para operator yang bisa memantau melalui aplikasi ATCS ya, Area Traffic Control System, bisa melihat di lapangan, baik itu di simpang-simpang yang ada di Ciamis, kemudian ruas-ruas jalan yang sudah ada tersedia, dan kita kerjasama dengan jajaran Polri. Teman-teman yang ada di sini, yang di ruang ATCS, ini dibagi-bagi shiftnya, karena kita upayakan 24 jam. Siang hari misalnya dari pukul 6 sampai pukul 6 sore, kemudian pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. 24 jam berarti 20 di sini. jam. 20 jam, karena jangan ketinggalan informasi. Ketika kejadian di lapangan, ada crash, kecelakaan, ada kemalingan dan sebagainya, kita insya Allah bisa membantu. Oke, ada berapa CCTV, Pak, yang terpasang di CCTV keseluruhannya bisa berhitung sampai ada 113 ya, kalau nggak salah, di setiap simpang lah. Keseluruhan. Dari beberapa simpang. Oke. Di tempat-tempat strategis tentunya ya, Pak. Betul, dulu. Dari mulai simpang Pahlawan yang tadi saya sampaikan, simpang Tonjong, simpang Geraha, simpang Kodim, kemudian simpang Pasar Rumah Sakit, dan simpang Cirahong. Oke. Pak, menjelang Lebaran ini tentunya ini sangat membantu sekali di monitor di sini dan operator. Nah, Pak, ini di jalur-jalur yang dianggap biasanya menjadi rawan titik kemacetan, itu kan harus dipantau 24 jam. Pak, biasanya, Pak, yang ini monitor, terus ketika ada trouble misalnya di perjalanan, baik trouble-nya di CCTV atau trouble-nya memang di jalanan itu. Bagaimana cara berkomunikasinya antara orang lapangan dengan baik secara komunikasi itu tetap masih komunikasi menggunakan handphone ataupun jaringan, juga memang ada orang-orang ahli ya. Ketika misal di salah satu simpang traffic light-nya tidak berfungsi. Nah, itu segera komunikasi ke sini. Komunikasi ke teman-teman dan dilihat, oh betul. Peralatannya tidak berfungsi. Itu ya, untuk lampu stopan lah itu ya. Makanya sesegera mungkin kita mengirimkan petugas. Mengirimkan petugas, seperti hari ini juga ada permasalahan di simpang Pahlawan, itu tidak berfungsi. Oh, ini traffic light-nya ya? Traffic light-nya, makanya kita ada 4 orang untuk mengatur lalu lintas. Sambil menunggu tim ahli dari Bandung ya untuk perbaikan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Yang menjadi permasalahan memang setiap cuaca hujan, cuaca tidak mendukung, itu akan mengganggu terhadap modul, jadi ngaco. Alatnya yang terganggu ya? Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kita memanfaatkan teman-teman untuk menjaga arus lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Gitu. Termasuk merekayasa lalu lintas nanti koordinasi dengan kepolisian, lihat dari monitor ini, Pak? Betul. Melihat dari sini, dan juga teman-teman dari kepolisian juga selalu koordinasi dengan alat yang ada kita. Pak, kan ada speaker tegur ya, disebutnya apa tuh, Pak? Misalnya yang di mikrofon lokasi, ya, mikrofon ya, itu penegur gitu ya. Betul. Nah, ini ketika terjadi traffic jam seperti ya musim mudik hari ini, itu memang sangat difungsikan. Biasanya
apa saja nih yang ada informasi seperti apa, himbauan atau seperti apa biasanya Pak? Himbauan, larangan, juga peringatan. Teman-teman misal ada yang tidak pakai helm, tidak pakai safety belt, kemudian juga ada crash, ada tabrakan dan sebagainya, itu bisa dihimbau. Dari sana. Contoh kemarin yang di Simpang Pahlawan, kepada para pengguna jalan, tolong untuk hati-hati karena lampu tidak berfungsi, lihat arahan para petugas. Oke. Kemudian yang tidak pakai helm supaya pakai helm dan lain sebagainya. Nanti juga bisa di Betul. ya. Ada rekamannya biasanya kan. Biasanya ada apa ya, momentum-momentum, kadang yang lucu, kadang ada yang juga tidak mengabaikan gitu ya. Yang mengabaikan. Buat teman-teman yang di pengguna jalan itu mikrofon tegur itu terpantau dari sini dan Betul. jangan diabaikan gitu ya. Apalagi menjelang musim mudik sekarang gitu ya. Ya, betul. Teman-teman juga kalau menggunakan mobil ya, kemudian tidak pakai safety belt, kemudian ada misalnya berlawanan arus, bisa terlihat dari sini. Dilihat dari sini. Bisa terlihat. Walaupun kaca jiblok bisa ditembus. Masih bisa ditembus ya. Bisa ditembus. Biasanya ada yang lucu-lucu seperti itu kan biasanya rame nih Pak. Ya. Biasanya ya juga jadi konten gitu ya. Bahwa teguran-teguran itu cukup membantu untuk sosialisasi. Ada cukup membantu menegur masyarakat. Oh ya, saya nggak bisa ini, nggak pakai helm. Aja yang turun dulu gitu kan, pinjam helm apa? Ada. Ya, ada. Cuma kelihatan gitu. Mundur dulu, pinjam helm dulu. Ya. Tapi minimal kan mereka akhirnya jadi aware gitu bahwa mereka itu terpantau. Betul. Gitu, betul, Pak. betul. Sekarang teman-teman masyarakat sudah melek ya, sudah melek medsos karena sekarang kan ngoprek HP itu dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi tahu fungsi-fungsi peralatan yang canggih itu tahu. Pak, kerja di sub dua kali lipat hari ini karena memang menjadi tradisi tahunan ya Pak. Betul. Menjelang musim mudik ini. Ya. Apa saja biasanya untuk mentreatment personil supaya ya ini kan 24 jam walaupun ada shift juga harus stamina mungkin seperti apa? Walaupun bulan puasa, pertama treatmentnya kita dari sisi moral, mental, dan esprit de corps ya, kebersamaan, budaya familiar yang sudah terjalin selama ini kita tetap dijaga supaya mentalitas dan saling mendorong itu kebersamaan tidak runtuh ya, tidak runtuh. Karena kunci kerja itu kalau yang saya rasakan tetap dari hati, dari mental. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan ibu-ibu Dharma Wanita. Nah, nanti ketika posko berlaku, setiap malam, setiap pembuka ada memberikan makanan buat aja. Oh iya, supporting ya. Buat sahurnya masing-masing gitu ya. Betul. Nah, kita manfaatkan seperti itu karena ibu-ibunya juga melihat bahwa suami saya ini sedang kerja. Tapi kita kumpulkan, kita kasihkan buat aja buat sahur. Oke. Itu satu lagi Pak, ini sangat penting sekali. Apalagi Ciamis pernah ada terjadi Pak. Setiap musim mudik tingkat kecelakaan itu meningkat. Betul. Pak. Betul. Nah ada beberapa faktor sebenarnya. Salah satunya yang kemarin terjadi di Ciamis adalah faktor adanya kendaraan-kendaraan yang tidak layak. Satu, yang kedua juga travel yang dianggap bahwa travel gelap itu. Ya. Nah, seperti apa Pak antisipasi untuk tahun ini Pak? Yang pertama, kita membuat surat edaran bupati, terutama kepada bus-bus wisata ataupun bus-bus reguler yang menggunakan klakson telolet. Pokoknya yang masuk ke wilayah Ciamis saya larang sama sekali. Yang telolet itu? Karena itu sudah muncul di aturan Kementerian Perhubungan bahwa diatur untuk bunyi dengung dengung klakson itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan di Dirjen Perhubungan Darat itu minimal 80 desibel magnitudo dan maksimal 112. Oke. Artinya itu? Ya, artinya tidak terlalu hingar-bingar. Tidak hingar-bingar. Seperti yang di konten-konten terlet sebenarnya itu dilarang ya Pak sebenarnya?
tidak sesuai aturan modulasi ataupun volume. Ya, Oke. desibel ya. Karena Desibel. ketika saya pelajari dengan teman-teman di pengujian, ternyata sumber klakson telolet itu dari kompresor udara untuk rem. Untuk rem. Diambil Artinya ada dua fungsi yang dua fungsi. Ketika seling mengganggu. dipakai, itu akan mengganggu terhadap stabilitas rem. Oke. Itu akan merusak terhadap rem ya. Oke. Kemudian yang kedua, saya buat juga surat edaran Bupati tentang sepeda listrik ya. Jangan digunakan di jalan raya. Itu Sepeda akan listrik. mengganggu. Sepeda listrik dengan motor listrik berbeda ya, Pak? Beda. Sepeda listrik yang sebenarnya bukan untuk di jalan. Bukan. Itu untuk di komplek-komplek perumahan. Gitu ya. Yang Sepeda ketiga, listrik tidak boleh dipakai tidak mudik. boleh. Tidak boleh. Sebaiknya tidak dipakai mudik ya. Betul, betul. Oke. Selanjutnya apa lagi, Pak? Yang ketiga, kita komunikasi kerjasama dengan BNN ya, mengecek stabilitas para awak angkut, Oke. menggunakan nafja, narkotika, miras dan lain sebagainya. Kita selalu dan mungkin tiap hari selama 16 hari itu. Selama 16 hari itu Iya. dipantau dan Pantau. diadakan tes urin. Betul, betul. Oke. Oke. Itu diantaranya untuk treatment supaya menjaga keselamatan jalan gitu ya, supaya kita mengutamakan keselamatan kepada warga masyarakat dan juga kepada para awak angkut. Oke. Dan tentunya yang ketiga kita uji kelayakan kendaraan kepada para awak angkut, para pengusaha yang ketahuan usia kendaraannya di bawah udah kadaluarsa ya, wayahna jangan dipakai lagi. Oke. Harus punya kesadaran lah. Betul. Sama. Betul. Oke. Itu Kang. Siap, baik. Terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan di musim Lebaran hari ini lancar dan selalu berkurang ada kecelakaan ataupun Amin. korban jiwanya. Amin. Buat teman-teman yang mau mudik, buat warga Ciamis di luar Ciamis yang mau mudik, tetap waspada, tetap hati-hati. Tadi sudah clear apa-apa yang harus ditaati atau apa-apa yang harus juga dituruti. Terima kasih, sehat selalu Pak Kadis. Sami-sami Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.